Assalamualaikum, A. Izin memperkenalkan diri. Saya Alia dari Tasik. A, saya ngerasa bahwa hidup saya selalu tidak beruntung. Saya sakit hati oleh cinta pertama saya, yaitu ayah. Ketika saya lahir, saya tidak pernah dihadiri oleh ayah kandung saya. Pihak keluarga saya sudah memberitahu bahwa saya lahir, tapi beliau tidak datang ketika saya lahir. Kemudian saya ngerasa bahwa tidak ada cinta. Setelah itu saya jalin hubungan dengan seseorang 5 tahun lamanya. Tepat hari ini seharusnya saya menikah, tapi dulu saya mengetahui kejadian yang mana saya melihat dengan mata saya sendiri. Saya tidak bisa sebutkan hal itu. Saya menaruh segalanya, kepercayaan kepada beliau. Saya juga bercerita kepada beliau bahwa saya tidak pernah mendapatkan cinta dari seorang ayah. Dan saya berharap beliau yang akan menjadi suami saya kelak. Tapi tepat hari ini saya batal menikah dengan beliau. Kesalahannya memang fatal, tidak bisa dipertahankan sama sekali. Gimana sih cara untuk memaafkan? Gimana cara saya untuk bisa menerima semuanya? Karena sekarang saya berpikir, apa saya emang tidak layak untuk bahagia? Apa memang saya tidak layak untuk dicintai? Pak Ustadz, terima kasih. Baik, pertama, nasihat untuk semua para ayah. Cinta pertama anak perempuan itu siapa? Ayah. Ahilman itu kenapa diizinkan Allah punya banyak kebaikan hari ini? Karena saya ditemani oleh perempuan hebat dalam hidup saya. Di atas ada ibu saya, di samping ada istri saya, dan di bawah ada 4 anak perempuan saya. Jadi kalau teman-teman tanya kenapa Ahilman ceramahnya rasanya perempuan banget gitu, karena di rumah saya perempuan semua. Dan saya paling tahu patah hati pertama jika anak perempuan disakiti siapa? Ayah. Saya sering mengisi nasihat pernikahan. Saya sering melihat sosok ayah yang sering menangis ketika dia menikahkan anak perempuannya. Maka mohon maaf ya, buat kita laki-laki suami, jangan mudah menyakiti hati istrimu. Suami yang pandai mencintai istrinya, maka Allah akan cintai hidupnya. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Termasuk kalau kita punya anak perempuan, jadilah ayah yang hebat. Karena nanti ketika dia tumbuh dewasa, dia akan punya sandaran dalam hidupnya. Dan ingat, di dalam Al-Quran, percakapan antara anak dengan ibu dan anak dengan ayah, ternyata lebih banyak percakapan antara ayah dengan anak. Ibu dengan anak disebutkan 4 kali dalam Al-Quran.
Sedangkan ayah dengan anak disebutkan 14 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa peran ayah sangat penting di keluarga. Hilangnya sosok ayah, hilangnya model portofolio teladan terbaik dari ayah akan mengantarkan karakter anak pada yang tidak baik. Anak laki-laki harus punya komunikasi dengan ayah, agar ketika dia tumbuh dewasa, dia punya sifat laki-laki dalam dirinya. Tanggung jawabnya, kerja kerasnya, itu dari ayah. Anak perempuan harus punya waktu komunikasi dengan ayah, agar kemudian dia tumbuh dewasa, dia tidak akan mudah menyerahkan hatinya kepada sembarang laki-laki. Kenapa? Karena dia akan mencari, kalau ada laki-laki yang mencintai dia, harus seperti siapa? Ayahnya. Maka nasihat pertama tentang ayah. Teteh, maafin. Teteh benci kesalahan ayah, tapi jangan benci ayahnya. Benci dosanya, jangan benci orangnya. Semoga ada doa yang senantiasa dilembutkan di hati teteh untuk ayah ke depan. Yang kedua, teteh jangan menyesali pernikahan yang tidak jadi. Apalagi teteh tahu orang itu gak baik. Catat ini, kalimatnya agak tegas, tapi izin saya sampaikan. Menikah dengan orang yang salah lebih parah daripada gagal untuk menikah. Kenapa? Teteh bersyukur sama Allah. Orang itu dibuka sifatnya sebelum teteh melangkah lebih jauh. Lebih sakit disakiti di rumah tangga. Setuju gak? Hari ini kita menemukan banyak rumah tangga yang berjalan tidak baik. Boleh jadi proses di awalnya yang tidak baik. Maka gak apa-apa teh. Kadang kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkan teteh daripada orang yang pernah menyakiti teteh. Sekarang teteh senyum lagi. Bangkit lagi. Jangan karena orang yang menyakitimu harus membuat teteh menyimpulkan semua orang menyakiti teteh. Semangat. Jangan gara-gara satu orang ini teteh bilang bahwa udah Ustadz gak bisa. Shh, udah. Lepaskan dia yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Terlalu sayang hatimu teh untuk menangisi orang yang pernah menyakitimu. Sekarang pelan-pelan tutup semua luka. Kadang bukan tidak ada pengganti yang bisa membahagiakanmu. Hanya kadang kita masih mengunci hati kita dengan orang yang pernah menyakiti kita. Pulang dari sini harus bahagia. Jangan gara-gara satu orang membuat hidupmu hancur. Setuju? Bangkit lagi, senyum lagi, percayalah. Setelah teteh ridho dengan semua yang terjadi, akan ada laki-laki lain yang lebih baik untuk datang dalam hidup teteh. Tapi izin mohon maaf, jangan terlalu buru-buru memaksa hadir orang yang baru sebelum kita berdamai dengan yang sudah berlalu. Jadi jawaban kesepian bukan punya pasangan. Jawaban kesepian adalah kembali kepada siapa? Allah. Kalau orang itu membuat teteh bisa lebih dekat dengan Allah, sesungguhnya teteh sudah sembuh dari sakit yang pernah dirasakan. Dan semoga ada pelangi setelah badai ini, ada bahagia setelah luka yang pernah dirasakan. Selamat siang Pak Ustadz. Perkenalkan saya Mahoy. Sorry mau banget spoiler sebelumnya, aku udah nangis duluan. Sebenarnya aku lebih pengen cerita Pak Ustadz. Akhir-akhir ini aku lagi ngerasain capek banget. Aku ngerasa gak punya siapa-siapa. Aku gak pernah kayak gini sebelumnya Pak Ustadz. Aku selalu membranding diri aku. Aku selalu mengusahakan diri aku selalu menjadi orang yang have fun, yang menyenangkan bagi orang lain. Aku gak pernah nunjukin kesedihan aku.
sakitnya aku nggak pernah. Tapi aku dari dulu mendem Pak Ustadz. Aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Mungkin aku ngerasa kalau hidup aku tuh kayak stuck. Bagi perasaan aku kayak stuck. Kayak aku ngerasa kesepian. Aku nggak punya siapa-siapa, nggak punya tempat pulang, nggak punya tempat cerita. Orang tua masih ada? Masih, tapi aku nggak pernah mau untuk cerita ke siapapun. Karena dari dulu aku selalu nerapin di hidup aku, jangan tampilkan hal di depan orang yang sekiranya, pokoknya aku nggak mau ngelihat orang. Aku gak mau orang lain ngeliat kalau aku tuh lagi capek, lagi sedih. Sebisa mungkin aku selalu menjadi pribadi yang membawa orang lain tuh senang, orang lain tuh bahagia. Tapi di sisi lain, aku mendem semuanya sendirian. Mungkin pertanyaannya gini Pak Ustadz, apakah baik kita mendem semuanya sendirian? Karena ya halnya tadi, alasannya karena kita gak mau orang lain merasakan apa yang kita rasakan. Orang lain malah ikut jadi kesannya sedih atau gimana. Aku pengen orang lain tuh kalau sama aku ya senang, bahagia. Makanya aku di sosial media pun sebisa mungkin menerapkan branding yang happy, yang membawa orang lain itu untuk senang gitu loh. Tapi di sisi lain aku punya ada sisi yang seperti ini, capek. Akhir-akhir ini aku lagi capek banget, soalnya lagi bener-bener nggak tahu, susah. Paling gitu sih Pak Ustadz. Aku cuma pengen nanya itu kayak solusinya gimana untuk ngelewatin fase-fase ini. Mungkin karena aku masih muda juga, masih moodnya masih nggak karuan. Cuma aku di sini lebih pengen sharing sih Pak Ustadz. Itu sih. Baik, izin. Kamahoy, ada nggak satu kejadian yang membuat Kamahoy itu ngerasa sia-sia apa yang selama ini dihadirkan? Sebenarnya kalau untuk itu aku nggak sia-sia mah nggak Pak Ustadz. Cuma aku ada kisah, aku sempat nggak diakuin anak sama bapakku sendiri, dan aku ditinggal dari aku lahir, nggak pernah dibesarin sama orang tua laki-laki. Mungkin, tapi untuk sekarang aku udah mulai legowo, udah mulai aku yang mengalah, aku yang datang ke bapak aku yang silaturahmi, karena bagaimanapun dia tetap bapak aku. Tapi masih ada rasa sakit. Kemana? Kenapa? Aku butuh orang tua laki-laki Pak Ustadz. Sedangkan dari kecil aku gak pernah ngerasain kasih sayang dari orang tua laki-laki. Izin. Sebelum Aa jawab, Amahoy mau pelukan sama Ahilman? Kita doakan semoga Kamahoy bisa mendapatkan terbaik ya. Amin. Jangan pernah mengira orang yang terlihat tertawa itu bahagia. Boleh jadi cara dia menutup lukanya dengan tertawanya, betul? Maka setiap orang itu punya sisi melownya masing-masing. Kadang jawaban daripada kesepian itu bukan punya pasangan. Jawaban kesepian itu adalah saat kita mencari jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Kamahoy, terima kasih sudah bercerita hari ini kepada kami. Tepuk tangan untuk Kamahoy sekali lagi. Dan ingat ya, di antara amal yang paling dicintai Allah adalah apa? Tudkhiluhu sururun ala kulli muslimin. Menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Apa yang Kamahoy lakukan, apa yang konten kreator, entertainer lakukan, ingin membahagiakan orang adalah pahala yang sangat besar. Betul? Jangan pernah berhenti untuk membagikan kebahagiaan. Kadang orang lain tidak harus tahu sakit hati yang kita rasakan, karena ternyata kita adalah jawaban atas semua sakit yang pernah dirasakan. Bismillah. 3 sikap yang perlu kita hadirkan
agar kita bisa lebih lapang menerima sakit hati yang kita rasakan. 1, maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Ulangi. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Lebih keras. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Maafkan semua yang pernah menyakitimu. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Doakan, doa itu bisa merubah takdir. Doa itu bisa merubah yang sulit jadi mudah, yang jauh jadi dekat, yang gak mungkin jadi mungkin. Maka doa adalah jawaban atas setiap kebaikan yang bisa dihadirkan. Dan yang ketiga, ikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita tuh dari background yang sama Ustadz. Setelah saya dengerin Ustadz, ditinggal bapak dan sama ibu. Cuma bedanya kalau ibunya Ustadz mungkin berjuang buat Ustadz. Dia mau merjuangin semuanya buat Ustadz. Kalau ibu saya, dia lebih memilih menikah lagi dan meninggalkan saya. Jadi saya sama simbah saya. Dan saya merasa dibuang lah ya, seperti itu ya, melihat dia bahagia dengan keluarganya sedangkan saya sendiri. Sampai sekarang itu menjadi luka buat hati saya. Walaupun sekarang keadaannya mungkin dia udah lebih baik, lebih kita sama-sama menjaga silaturahim, masih kadang ke rumah saya atau saya ke tempat dia. Cuma hati saya tuh masih kayak, kenapa sih dulu seperti itu? Kenapa sih nggak bisa merjuangin saya? Kenapa lebih memilih merjuangin keluarga sendiri dan pergi? Padahal kan saya juga butuh seorang ibu, karena saya udah ditinggal bapak. Kenapa nggak kita berjuang sama? Kalau nggak saya ikut, kenapa saya yang dibuang? Itu tuh selalu jadi pertanyaan buat saya. Dan dia nggak pernah menjelaskan sampai sekarang. Jadi walaupun kita keadaannya masih baik-baik aja, tapi hati saya tuh kayak nggak bisa maafin Ustadz. Apakah itu saya durhaka? Ataukah dengan saya berbuat baik sekarang, tapi hati saya belum memaafkan, itu udah bisa dianggap memaafkan? Sekarang sama ibu gimana hubungannya? Hubungannya baik, cuma perasaan saya udah gak bisa kayak dulu. Kalau dulu kan merindukan, kasih sayang. Kalau sekarang tuh kayak, ya udah seorang ibu ya saya hargai aja. Tapi buat hati saya tuh udah gak bisa kayak dulu lagi Ustadz. Apakah itu saya durhaka seperti itu? Terima kasih. Pertama, tetap di hati harus menyiapkan ruang untuk memaafkan. Masih berat, nggak apa-apa. Makanya nanti dalam memaafkan tuh ada 3 tahapan. 1, memaafkan hati. 2, memaafkan lisan. 3, memaafkan dengan amal perbuatan. Mungkin di lisan kita akan bilang, ya sudah, aku maafin. Tapi di hati masih berat. Apalagi untuk berbuat baik setelah disakiti lebih berat. Maka bertahap aja. Bertahap aja. Mbaknya kira-kira mau yang mana dulu? Mau lisan dulu bilang sama ibu? Mau hati dulu belajar nerima dulu? Atau malah ya sudahlah Ustadz, aku berbuat baik aja sekarang. Dan ingat ya, kebaikan itu yang kita lakukan bukan agar orang jadi baik ke kita, bukan. Tolong catat nih kalimatnya ya. Kita berbuat baik kepada orang lain bukan agar orang lain baik ke kita, bukan. Tapi agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Itu namanya ihsan. Namanya apa? Ihsan. Maka seorang anak yang berbakti sama orang tua itu namanya ihsan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini
ihsana. Ihsan itu kebaikan yang kita lakukan yang balasannya langsung Allah siapkan. Jadi begini, kalau anak berbakti ke orang tua, jangan berharap orang tua baik ke kita. Bukan urusan kita. Orang tua mendidik anak, membesarkan anak, merawat anak, namanya ihsan. Maka jangan bilang begini, nak, kalau kamu nanti sukses, kamu harus baik ya sama ibu. Jangan. Karena orang tua berbuat baik sama anak namanya ihsan. Allah yang menyiapkan pahalanya. Kan gini ya. Kita itu kenapa sering sakit? Biasanya karena terlalu besar harapan kita kepada orang yang menyakiti kita. Setuju nggak? Jadi kalau ada yang bilang, "Aa, aku disakiti sama dia." Shh. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Maka Mbak, gak apa-apa ibu nyakitin kita. Tapi Mbak, jangan nyakitin ibunya. Gak apa-apa ibu mengecewakan kita. Tapi Mbak jangan. Boleh jadi rasa sakit yang pernah Mbak dapatkan waktu itu, sekarang Allah balas dengan banyak kebaikan yang dititipkan. Ingat ya, Allah gak tidur. Maka sekarang kadang kita menyimpan rasa sakit, biar Allah menyiapkan rasa manis di balik sakit yang kita rasakan. Tolong jawab, obat itu rasanya manis atau pahit? Setelah kita minum, Allah titipkan rasa manis dengan kesembuhan yang didapatkan. Saya percaya kok, semua orang besar pasti awalnya diberatkan. Tidak mungkin seseorang itu dibesarkan sebelum dia diberatkan. Karena ada istilah dibentur, dibentuk. Ditempatkan. Dibanting, terpelanting. Disitulah seseorang itu kadang dipahat dengan sakit hati, agar dia bisa lebih paham seperti apa kebaikan yang Allah siapkan. Tetap maafkan, pelan-pelan, dan buktikan. Walaupun mungkin mbaknya gak dapat kasih sayang, tapi mbaknya bisa tumbuh dalam kebaikan. Malah kalau bisa, balaslah rasa sakit itu dengan kebaikan mbak sama ibu. Bagaimanapun mbak pernah hidup di rahim ibu, ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya, yang tak akan bisa digantikan oleh anaknya. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. 5, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Bagaimanapun kita pernah hidup di rahim ibu kita 9 bulan, bukan waktu yang sebentar. Kalau ibu mau, mungkin ibu akan gugurkan itu. Tapi nyatanya mbak bisa lahir, bisa tumbuh hari ini. Walaupun mungkin di balik sakit yang mbak rasakan.